Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun, selalu sukacita, damai sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudaraku lagi. Kita bersyukur pagi hari ini sudah membuka mata kita untuk menyaksikan berkat Tuhan yang baru. Dan karena itu sebelum kita berjalan jauh di hari ini, mari kita sejenak duduk di hadapan Tuhan untuk mendengar sabdanya, semoga menjadi pandu kita untuk berjalan di hari ini. Pagi ini kita akan membaca Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat 6 demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Kasih yang satu-satunya. Saudara-saudaraku, mengapakah seseorang cemburu? Ataukah pernah cemburu? Saudara, alasannya apa mengapa kita cemburu? Terlalu cinta, sehingga tak mau diduakan atau tak mau menduakan. Jika ada orang yang mencintai kita dengan cinta yang besar dan sungguh, maka ia akan mengharapkan kita juga mencintainya dengan hasrat yang besar juga. Karena cemburu menunjukkan rasa sayang yang kuat. Saudara-saudara, dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 berbunyi, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalimat ini merupakan sebuah pengakuan iman yang dikenal sebagai Shema orang Israel atau Shema Israel. Kata Shema juga berarti mendengar, memperhatikan, mematuhi, mengabarkan, menyiarkan atau mendentingkan. Kata ini berarti mendengar dengan penuh perhatian. Mendengar bukan hanya melewati telinga kepala kita, tetapi mendengar itu juga dengan batin kita. Artinya memahami. Jadi kata dengarlah di sini mengandung makna mengingat, memperhatikan, dan mematuhi Allah yang satu itu. Tujuan utama adalah dengarlah agar kita lakukan. Jadi kata ini mengacu kepada tindakan dari pendengar, bukan aktivitas mendengar secara pasif. Allah adalah satu-satunya. Allah sebagai Allah yang benar disampaikan secara jelas di sini. Tidak ada yang lain, tidak ada duanya. Hanya Allah sendiri. Ayat ini berfokus kepada bagaimana Israel harus mengenal Allah. Israel memandang bahwa pengenalan akan Allah adalah permulaan hikmat, sebab dari mulutnya datang pengetahuan dan juga kepandaian. Maka pengakuan iman ini merupakan komitmen yang harus dipegang oleh bangsa Israel untuk menjauhi penyembahan berhala-berhala dari bangsa Kanaan. Melalui teks ini, Musa mengingatkan bangsa Israel bahwa penyembahan berhala adalah kejahatan yang besar di mata Allah. Dan agar Israel dapat diam sebagai milik kepunyaan Allah di tanah yang telah dijanjikan Allah, Israel harus berkomitmen hanya kepada Allah saja satu-satunya. Tidak boleh ada ikatan perjanjian apapun kepada orang lain atau kepada sembah-sembahan yang lain atau ilah atau dewa-dewa. Allah hanya mau disembah oleh umatnya sendirinya satu-satunya, tidak ada yang lain. Karena kata Esa dalam bahasa Ibrani berarti satu, pertama atau satu-satunya. Ayat ini menegaskan bahwa Allah bangsa Israel adalah Allah yang satu-satunya. Itu berarti bahwa jauh sebelum munculnya agama lain yang mendengungkan Allah adalah Allah yang Esa, ajaran dalam kitab suci kita kepada orang Israel telah memperkenalkan bahwa Allah kita adalah Allah yang Esa. Tuhan kita adalah Allah yang Esa. Karena itu saudara-saudaraku perlu menanamkan kepada semua generasi bahwa mereka hanya boleh menyembah satu Allah saja dan tidak ada yang lain. Tidak ada tempat bagi berhala-berhala dalam kehidupan umat Allah. Berhala adalah kepercayaan yang memiliki kuasa lebih daripada Tuhan, atau yang dianggap berkuasa yang dapat mempengaruhi kehidupan. Itu adalah berhala. Itu berarti ada banyak berhala sebenarnya dalam kehidupan manusia di bumi ini. Bisa kepercayaan kepada roh-roh, bisa kepercayaan kepada hal-hal yang dianggap keramat atau apapun yang dianggap akan mempengaruhi kepercayaannya. Itu adalah berhala.
pantangan, pemali, apapun itu, jika itu akan mengganggu kepercayaan kita, maka itu bisa menjadi berhala. Atau apapun yang menempati hati kita lebih daripada Tuhan, itu adalah berhala. Maka Tuhan menegaskan di sini, Allah kita adalah Allah yang esa, berarti tidak boleh ada yang lain. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, selanjutnya dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah Tuhan yang satu itu. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati memiliki makna menyerahkan pemikiran, perasaan, dan keputusan-keputusan agar terwujud kehendak Tuhan dalam diri kita. Jika seseorang mengasihi Allah, berarti akan berjuang agar pikiran, perasaan, dan keputusan-keputusannya adalah yang dikenan oleh Tuhan. Orang yang mengasihi Allah tidak akan hidup sembarangan, sebab semua yang dilakukannya akan dipastikan bahwa semua ini akan dikenan oleh Allah. Apa yang akan dipikirkan, dilakukan di dalam kehidupannya akan dipastikan bahwa apakah ini kesenangan Tuhan atau tidak. Karena itu orang yang mengasihi Tuhan tidak akan hidup sembarangan. Sebab baginya segala sesuatu yang dipikirkan, yang dikerjakan adalah untuk kesenangan Tuhan. Karena itu adalah bukti kasih kita kepada Dia. Sehingga segala pikiran, perasaan, dan keputusan-keputusan tentang hidup kita itu adalah untuk menyenangkan Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi Tuhan yang esa di sini dengan cara memberikan kasih sayang kita kepadanya. Maka berbahagialah di dalamnya, karena Ia mencintai dan teramat mencintai kita. Dan Ia sama sekali tak ingin kita duakan. Ia mau sepenuhnya atas hidup kita, memimpin hidup kita. Dan mengasihi Dia berarti memusatkan dambaan hidup kita hanya di dalam Dia saja. Perintah kasihilah Tuhan dengan segenap kemampuan hendaknya menjadi fondasi keutuhan dari kewajiban semua makhluk ciptaan Tuhan di bumi ini. Saudara-saudaraku, mengasihi Tuhan dengan segenap hati memiliki makna menyerahkan pikiran, perasaan, dan keputusan kita kepadanya, bukan? Dan itu berarti bahwa segala tindakan-tindakan kita di bumi ini mengarah atau bermuara kepada semuanya untuk kesenangan Tuhan. Jadi pengakuan iman akan Tuhan yang esa dan mengasihinya menjadi hakikat pokok keyakinan kita sebagai orang-orang percaya di segala zaman. Maka mentaati perintah Tuhan sebagaimana disampaikan di ayat 6 ini akan mempertemukan antara kasih kita kepada Tuhan dan ketaatan padanya. Saudara-saudaraku, teks yang kita baca pada pagi ini mengajak kita untuk mendengar Allah kita, memperhatikan, mematuhi, dan mengabarkan namanya. Karena itu bagaimanakah kita mewujudkan kasih kita kepadanya? Mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita berarti dengan cinta yang tulus, bukan hanya dalam kata-kata dan lidah saja, tetapi kebenaran dalam batin yang akan terwujud kuat di dalam perbuatan kita. Dengan cinta yang kuat berarti kita segala-galanya buat Dia. Segala-galanya harus memiliki untuk kemuliaan Tuhan dan tidak seorang pun kecuali Dia. Dengan cinta yang di atas dari segalanya, superlatif. Kita harus mencintai Tuhan di atas makhluk apapun dan tidak mencintai apapun kecuali apa yang kita cintai untuknya. Dengan cinta yang cerdas untuk mencintainya dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian, kita harus melihat alasan yang baik untuk mencintainya. Dengan penuh cinta, Dia satu, hati kita harus bersatu di dalam cintanya. Oh saudara-saudaraku, semoga kasih Tuhan ini dapat dicurahkannya ke dalam hati kita. Maka marilah kita mencintainya satu-satunya. Kiranya kasihnya tetap menyatu dalam jiwa kita. Saudara, berbahagialah kita. Karena kita menjadi umat yang dicintai Allah di atas segala Allah, pencipta di atas segala pencipta. Dan Ia mau mengasihi kita. Dan Ia mau mencintai kita dan memperhatikan seluruh kehidupan kita. Maka marilah kita juga mengasihi Dia. Karena Ia amat mencintai kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu diingatkan oleh firman-Mu ini, bahwa Engkau adalah Allah kami yang esa. Engkau Allah kami yang satu-satunya. Tolonglah kami supaya kami wujudkan dalam hidup kami.
Bagaimana kami menyerahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Pikiran, perasaan, dan tindakan-tindakan kami biarlah sepenuhnya di dalam penguasaan-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk mencintai Engkau dengan setulus hati kami. Biarlah Roh-Mu menolong kami, supaya semua yang kami kerjakan, semua yang kami pikirkan adalah untuk memuliakan Engkau. Dan hamba-Mu berdoa setiap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, biarkanlah kami bersama-sama mengambil waktu pagi hari ini, mengatakan kepadamu bahwa kami mengasihi Engkau dengan segenap hidup kami. Dan kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan itu. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa untuk segenap pendengar renungan pagi ini di dalam segala pergumulan kehidupan mereka, apapun yang terjadi. Mohon Tuhan bantulah mereka supaya mereka dapat menjalani hari ini di dalam kekuatan kasih sayang-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.